Swastiastu. Hehehe. Kecunduk malih sareng titiang Kiblog yang dalam podcast kali ini akan membahas tentang sampradaya. Nah, konteks Kiblog bicara tentang puniki adalah terus terang saja Kiblog prihatin melihat kenyataan di medsos akan cacian berbau sara tentang sampradaya yang sudah berlalu sesungguhnya, yang heboh di tahun 2020-an. Nanging hingga kini ternyata permasalahan tersebut belumlah tuntas. Nah, salah satu penyebab dari ketidaktuntasan isu ini menurut Kiblog karena memang kurangnya literasi yang menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya tentang sampradaya puniki. Akibatnya memang banyak pihak, kawan-kawan terutama adik-adik kita belum paham dan belum tahu. Di sisi lain mereka juga butuh pencarian pengakuan diri, sehingga yang muncul adalah hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, sedereng Kiblog lanjut tentang sampradaya, ada baiknya Kiblog bertanya atau menyampaikan dulu apa itu sampradaya. Nah, sampradaya punika sepanjang yang Kiblog tahu adalah aliran filsafat, doktrin ilmu pengetahuan tradisional. Dalam kehinduan ada banyak sekali cabang-cabang filsafatnya seperti Vaisnava, Saiwa, ada Ganapataye, dan yang lain. Nah, sampradaya itu adalah aliran dari filsafat-filsafat tersebut. Seperti yang kita kenal di Bali adalah Siwa Siddhanta, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan sampradaya. Seperti Ramanuja sampradaya merupakan bagian dari aliran filsafat yang dimaksud. Nah, jadi secara umum sampradaya itu menganut pemahaman atau pengertian yang luas sesungguhnya, termasuk sekali lagi Siwa Siddhanta yang kita yakini di Bali. Selain sampradaya juga ada istilah parampara. Nah, kadang kedua istilah ini sering dibolak-balik, namun sesungguhnya dia mengacu pada hal yang berbeda. Parampara secara letterleks berarti dari satu ke yang lain, atau rantai penerusan yang sah dari garis sebuah perguruan. Artinya kalau sampradaya ini adalah batangnya, maka caranya atau rantingnya adalah parampara. Nah, itu perbedaan sampradaya dan parampara. Yang lain kita membahas tentang Hare Krishna yang dihebohkan 2 tahun yang lalu maupun tahun 1980-an. Sebelum kita membahas tentang masalahnya, kita perlu tahu apa itu ISKCON. Nah, ISKCON itu sebenarnya aliran kesadaran atau International Society for Krishna Consciousness, begitu kocak bahasa bulenya, dan didirikan oleh A.C. Bhaktivedanta atau yang dikenal sebagai Swami Prabhupada di tahun 1965 di Amerika Serikat puniki. Nah, barangkali pemirsa semua bisa menebak lahirnya di Amerika. Artinya segmentasi pasarnya memang orang-orang kafir puniki, dan orang-orang yang memang memerlukan cara-cara khusus untuk dia percaya terhadap Tuhan. Nah, akhirnya diperkenalkanlah Hare Krishna ini atau ISKCON ini oleh Bhaktivedanta sebagai sebuah agama baru ini yang beraliran ekstrim. Artinya memang ISKCON ini diperkenalkan sebagai sebuah agama yang eksklusif, yang sejak awal mengusung sebuah gerakan New Religion Movement. Idol dari Hare Krishna ini tentu adalah Krishna menurut Bhagavad Gita. Perlu Kiblog sampaikan bahwa pemahaman Bhagavad Gita itu sangat tergantung pada tafsir-tafsir siapa dari kalangan mana atau institusi mana yang menerjemahkan atau mengartikannya. Karenanya sering kita dengar bahwa kita semua di dunia ini, bukan hanya di Hindu, merupakan penganut aliran, bukan penganut agama. Di Islam sendiri ada banyak sekali aliran, dan umat Islam yang kita kenal adalah umat-umat penganut dari tafsir Islam. Dan demikian juga dengan di Hindu ataupun di Krishna dikenal sebagai penganut Krishna karena tafsir yang diaplikasikan terhadap Bhagavad Gita itu oleh A.C. Bhaktivedanta. Bagi teman-teman yang sudah pernah membaca,
ada perbedaan-perbedaan yang mendasar sesungguhnya yang membedakan antara terjemahan Bhagavad Gita versi AC Bhaktivedanta ini dengan terjemahan lain, misalkan Mr. Puja. Nah, sedangkan ISKCON ini menggunakan pendekatan monodoktrin. Artinya doktrin yang disampaikan kepada para pengikutnya adalah tunggal, tidak ada doktrin yang lain. Nah, kalau misalkan kita bandingkan keberadaan ISKCON ini dengan Siwasiddhanta yang kita yakini di Bali, ada perbedaan yang mendasar. Nah, kalau kita hadapkan bahwa ISKCON ini monodoktrin, sedangkan Siwasiddhanta itu bahkan tidak ada doktrinasi. Tidak ada pegangan yang khusus tentang ajaran Siwasiddhanta ini. Uraspati Kalpa dan buku lainnya bukan kitab suci dalam tanda petik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang rigid tidaknya ajaran itu. Nah, Siwasiddhanta sebagaimana kita ketahui sangat fleksibel dalam penerapannya, bahkan tidak diketahui lagi yang mana asli Siwasiddhanta dan yang mana budaya atau kepercayaan lokal yang telah mengalami proses alkulturasi dengan Siwasiddhanta. Nah, sedangkan ISKCON ini sangat rigid, jelas dan bahkan cenderung kaku. Nah, kemudian dari sifat ekspansinya, Siwasiddhanta itu menganut paham alkulturatif atau mengayomi atau bahkan memajukan kepercayaan atau asalnya. Sedangkan ISKCON ini bersifat ekspansif. Secara kesimpulannya, ISKCON ini bertabrakan sekali dengan garis atau keyakinan Hindu Bali sesungguhnya. Nah, namun demikian pada kenyataannya, mengapa ada atau bahkan banyak generasi muda kita yang justru ikut serta menjadi member atau anggota dari ISKCON ini. Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Ini Kiblog akan lanjutkan lagi kenapa banyak pemuda kita justru sangat tertarik dengan ajaran ISKCON ini. Nah, tentu kita harus bahas tentang push faktor dan pull faktor. Artinya faktor yang memicu mereka keluar dari ajaran asli dalam hal ini Hindu Bali, dan faktor-faktor yang menyebabkan dia tertarik dengan HK itu. Nah, yang pertama tentang filosofi Hindu Bali, bahwa kita betul sangat kuat di sisi religi dan susila, etika. Nah, bidang yang kedua Kiblog sebutkan ini cukup menjadi perdebatan, apakah secara etika kita masih superior atau bahkan terdegradasi, nanti kita perdebatkan. Namun di sisi filosofi kita sangat kurang. Nah, perlu diakui bahwa pemahaman-pemahaman filsafat terhadap praktek yang kita lakukan sangatlah kurang. Nah, dari sisi adat, keberadaan Hindu Bali dan adat itu sangat sulit untuk dibedakan. Bahkan banyak pihak bilang bahwa agama Hindu merupakan kegiatan adat yang diilhami oleh filosofi kehinduan. Nah, perlu juga Kiblog akui bahwa sebagian besar dari praktek-praktek adat kita dalam banyak hal memberatkan, memang kaku, dan ada juga adat yang telah dimodernisasi untuk mengikuti pola pikir dan kebiasaan dari masyarakatnya. Nah, untuk hal itu kita patut acungi jempol. Namun demikian, perlu kita akui bahwa masih banyak sekali adat-adat kita di Bali yang sangat kaku dalam penerapannya dan bahkan cenderung tidak berpihak pada masyarakatnya. Ketiga, tentang ideologi. Banyak pihak beralibi bahwa Hindu itu semua tidak jelas. Kitab sucinya tidak jelas, nabinya tidak jelas, waktu sembahyangnya tidak jelas, dan hal-hal lain yang tidak jelas. Nah, ini merupakan satu anekdot, tapi di sisi lain memang demikian adanya. Bahkan karena ketidakjelasan ideologi, banyak tokoh-tokoh kita berpandangan bahwa Bali dan India itu sangat berbeda. Artinya, Hindu yang ada di Bali tidak ada kaitannya sama sekali dengan Hindu India. Nah, tentu untuk teman-teman yang masih beranggapan seperti ini, kita perlu berikan penjelasan yang agak panjang lebar tentang sejarah dan alkulturasi Hindu sampai ke Nusantara dan diwariskan sampai di Bali, sebagaimana yang sudah kita bahas pada edisi sebelumnya. Nah, belum lagi tentang metode pengajaran. Artinya, secara formal memang kita diajarkan tentang teks atau teori dasar tentang Hindu. Bahkan pada tingkat kelas 1 SD, kita sudah diajari agama yang menurut Kiblog rumit. Nah, namun demikian pada kenyataannya, seberapa persen di antara kita yang memahami tentang teologi, ideologi, dan filosofi Hindu? Nah, tentu ini adalah faktor dari cara pengajaran yang kurang atau tidak memenuhi sasaran.
Nah, yang kelima tentang praktikalitis ini. Secara praktis, memang banyak hal yang tidak simpel dalam berbagai upacara dan upakara kita di Bali. Memang ada teori yang menjelaskan ada tingkatan niste madya utama. Tapi dalam kenyataannya, dengan tingkat seperti itu pun tidak dapat diterapkan karena berbagai hal. Entah itu kebiasaan dalam masyarakat, tradisi di keluarga, ataupun hal-hal lain. Ketidakpraktisan ini tentu pada akhirnya berujung pada bidang ekonomi. Artinya, menjadi Hindu Bali ini tidak murah. Demikian kata ibu-ibu. Baik dalam upakara maupun persiapannya. Nah, seperti di Gianyar misalkan, harga bantan di sekat tali, mau payah saji korbelah tali. Tengentan. Nah, hal lain adalah tentang sosial dan personal bond atau ikatan antara pemeluk dan penganut Hindu, terutama di Bali. Memang kita mempunyai organisasi di tingkat adat. Namun apakah ikatan sosial dan personal, entah itu di adat atau sebagai orang Hindu itu kuat? Nah, ini menjadi bahan renungan bersama. Selain itu ada faktor yang menarik mereka untuk masuk ke HK. Yang pertama tentu adalah clarity-nya, terutama yang berkaitan dengan garansi tuntunannya. Nah, ketika kita ditanya tentang apakah yakin kamu akan memperoleh surga, setiap orang Bali pasti tidak akan berani untuk menjawab ya. Namun demikian, ketika kita tanyakan kepada mereka penganut Kristen atau penganut sampradaya yang lain dengan tuntunan dari nabi atau idolnya, dia sangat yakin atas garansi perjalanan atau peningkatan jiwa pada saat mereka meninggal dunia nanti. Tentu ini perlu diuji kebenarannya. Namun, sebagai sebuah keyakinan atau belief system, garansi ini penting sesungguhnya. Karena belief system itu bekerja di wilayah kenyamanan personal. Nah, apakah realitanya demikian atau tidak? Wallahu alam, artinya tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah simple. Tentu ini adalah kebalikan dari segala kegiatan adat. Jargon simple ini juga dilakukan oleh kaum misionaris Kristen untuk menyebarkan ajarannya bahwa bagi penganut baik Krishna maupun Kristen, simplifikasi atau kesederhanaan dari praktek pemujaan menjadi hal yang utama. Nah, tentu ini tidak bisa diimbangi oleh kita yang syarat atas penggunaan simbol-simbol dalam pemujaannya. Nah, tentang teknologi di balik simbol itu kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Yang ketiga adalah community support atau ikatan di antara komunitas mereka. Nah, karena jumlahnya masih terbatas, tentu ikatan penyamubrayaan di antara komunitas mereka sangat kuat. Dan ini sesungguhnya membedakan antara kita yang di sisi lain saling cokrah nih sarang nyama. Begitu ada pendatang, wah sini mas saya beli baksonya, begitu. Yang ada timpal nih pedagang bakso, nak bisa ngeliat tuh beli nino kan gitu kan. Nah, yang keempat adalah tentang penyemaian ajarannya yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, HK ini mempunyai metode yang sangat jitu sesungguhnya untuk mendeliver pengetahuan dan hal-hal ideologis dalam Bhagavad Gita maupun wejangan-wejangan Srimad Bhagavatam. Sebagai info, ISKCON ini mempunyai sayap organisasi bernama Bhaktivedanta Institute yang memfokuskan diri pada bidang pendidikan, baik pendidikan dasar berbasis kemanusiaan maupun kajian-kajian ilmiah Vedanta, termasuk 18 Purana Utama maupun filosofi Vedanta lainnya. Bhaktivedanta Institute ini yang didirikan oleh T.D. Singh adalah organisasi kajian akademik terbaik tentang sains dan Vedanta. Nah, ini tentu patut diberikan apresiasi dari seluruh komponen Hindu di dunia. Karena apa? Karena Bhaktivedanta Institute ini menyebarkan nilai-nilai yang tidak ada kaitannya bahkan dengan ideologi ISKCON. Karena secara saintifik, Bhaktivedanta Institute ini menganalisa segala hal yang terkait dengan Vedanta dan filosofi yang berasal dari Bharatawarsha untuk kemudian ditelaah dengan metodologi ilmiah. Nah, memang berbagai hal baik yang push faktor maupun full faktor ini membuat sebagian dari pengikut HK ini merasa sangat percaya diri, dalam istilah Kiblog bahkan overconfident, sehingga karena saking girohnya, saking bersemangatnya pada ajaran baru ini, mereka offside dengan menjelekkan ajaran tetua mereka, yaitu Hindu Bali. Nah, disinilah sebenarnya titik awal dari Clash of Civilizations, sebuah tabrakan peradaban, kata Samuel Huntington ini, ketika ada yang merasa
lebih tinggi atau lebih superior dari yang lain. Namun demikian, kita sesungguhnya dapat memahami karakter mereka yang hijrah baik ke ISKCON, ke Kristen maupun ke Islam karena mendapat hidayah, kocap, kan begitu. Bagi orang-orang yang telah terkonversi ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dalam tanda petik radikal. Mereka berani memutuskan sesuatu keluar dari pakem adat dan budaya yang menurut mereka tidak menguntungkan secara spiritual, tidak seperti kita yang masih bertahan dalam situasi saru gremeng, kan kinten. Nah, karenanya ada orang-orang seperti Ibu Desak Made atau Dewa yang hijrah dan kemudian menjadi ustadz atau ustadzah. Wah, cek mau pelitan bungu tepo. Nah, intinya adalah mereka yang berani mengambil keputusan sejauh itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik radikal. Nah, paling jauh lemparannya adalah ke Muslim. Nah, lebih dekat lagi ke Kristen atau Buddha. Nah, lebih dekat lagi sing bani bas terlalu jauh akhirnya ke Krishna karena dianggap masih dalam satu rumpun kehinduan karena berasal dari ideologi Bharatawarsha. Namun demikian, karakter radikal ini kemudian terbawa dengan tindakan yang offside seperti yang Ki Blog sampaikan tadi, menghina, menista, atau pun merendahkan kepercayaan leluhurnya sendiri. Namun perlu Ki Blog garis bawahi bahwa itu adalah ulah oknum. Sama seperti adik-adik kita yang Hindu Bali yang menghujat dengan cara yang sama atau bahkan lebih biadab di medsos. Nah, menurut Ki Blog itu tidak ada bedanya. Selain ulah beberapa oknum yang menghina, kocap beberapa pengikut HK ini membongkar pemerajaannya sendiri akibat keyakinan bahwa ia tidak memerlukan sarana yang guru dalam menghubungkan diri dengan Tuhannya. Laporan lain adalah mengabaikan tugas di keluarga untuk bertanggung jawab kepada orang tuanya yang sedang sakit akibat orang tuanya yang menolak untuk mengikuti ajaran HK ini. Namun pada kesempatan lain kita juga tahu banyak kasus bahwa orang Hindu Bali, warga Hindu Bali yang mengabaikan kewajibannya sebagai seputra untuk bertanggung jawab kepada orang tuanya di banyak tempat. Nah, artinya ini bukan masalah ajaran tetapi masalah personal. Nah, terkait dengan kejadian isu sampradaya di tahun 2020 lalu, perlu kita berikan penjelasan kepada kalangan pemirsa maupun adik-adik kita semua bahwa kejadian itu bukanlah disebabkan karena satu faktor saja, melainkan multifaktor. Nah, apa itu? Mari kita saksikan pada podcast yang akan datang. Setidaknya ada 6 pihak yang terlibat dengan berbagai kepentingannya. Yang pertama tentu adalah pelestari budaya bagi mereka ataupun kita yang ingin kelestarian budaya Bali. Bagi mereka ini, gerakan-gerakan atau suara yang disampaikan murni didasari atas keberpihakan mereka terhadap budaya Bali. Terlepas bahwa apakah budaya itu relevan atau tidak, tetapi mereka menyampaikan kegerahannya akan rongrongan terhadap adat dan budaya Bali. Nah, yang kedua adalah faktor politis, terutama residu dari persaingan pemilihan gubernur dan DPD di tahun 2019 dan juga potensi persaingan politik di 2024 yang akan datang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa munculnya isu ini sebagai reaksi atas tindak tanduk AWK yang ditengarai sebagai anggota HK dan berpotensi menjadi calon gubernur di tahun 2024. Nah, sebagaimana kita tahu, pada pemilihan sebelumnya, ia memperoleh 700 ribuan suara. Sementara incumbent saat ini memperoleh 1 juta sekian. Artinya dengan kerja seorang diri saja, jumlah suaranya telah berimpit. Dengan kata lain, AWK ini menjadi batu sandungan yang potensial pada Pilgub 2024. Cara yang paling efektif adalah politik identitas, sebagaimana ia juga lakukan dalam meraih dukungan suara selama ini, agar tidak menjadi hambatan di 2024. Nah, ini bagi atau dalam kacamata rezim. Yang kedua, orang-orang yang menyuarakan HK ini banyak sekali justru pesaing-pesaingnya dalam kontestasi DPD di tahun 2019 lalu. Nah, seperti apa? Silahkan rekan-rekan menyimpulkan sendiri. Nah, yang ketiga itu ada HK-fobia.
Nah, seperti yang Ki Blog sampaikan, bahwa banyak pihak yang merasa sakit hati dengan keberadaan keluarganya masuk HK. Karena setelah itu, keluarga tersebut menunjukkan tabiat yang kurang terpuji. Seperti ngug sanggah koca, ada juga yang tidak mau sembahyang di sanggah kawitan, atau bahkan tidak mau mengurus orang tuanya ketika sakit. Bagi kelompok ini, luapan sakit hati terhadap anggota keluarga atau teman atau kerabatnya yang ikut HK dapat dimaklumi meskipun agak mengeneralisir. Kelompok yang keempat adalah mereka yang konservatif terhadap keberadaan HK ini, terutama mereka yang diuntungkan dengan terutama sistem upakara yang berlangsung saat ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa HK ini sangat menentang keberadaan upakara yang menggunakan hewan hidup, seperti Dayatnya yang masih menggunakan hewan hidup sebagai sarananya. Nah, tentu ini berita buruk bagi tabe mereka yang menjual Banten atau memang mereka yang eksistensinya diakui karena keberadaan Banten ini. Ki Blog menyaksikan ada dalam satu video, seorang sulinggih yang terkenal sempat menyampaikan, Banten icen kekelenengan yang sing ada Banten seperti di Bali saat ini. Nah, meskipun menyesalkan, namun Ki Blog berharap bahwa beliau salah ucap. Kan genten, karena dalam kacamata kita yang menghormati sulinggih, tidak ada kata sulinggih itu yang salah. Mungkin keliru, dan genten. Nah, kelompok yang kelima ini adalah GMGG ini, generasi muda gundah gulana, atau yang suka milutung. Mereka yang tidak tahu konteksnya, namun karena ingin mendapat pengakuan, maka mereka bercuap-cuap atau menyampaikan kegundahannya melalui media sosial. Nah, meskipun sebenarnya secara etika maupun secara logika, hal-hal yang disampaikan itu kurang masuk akal. Nah, tetapi itulah kenyataannya, bahwa generasi muda kita yang seperti inilah yang mendominasi keberadaan medsos saat ini. Nah, kemudian yang keenam adalah intelligence operations, operasi intelijen sebagai bentuk dari proxy war. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kejadian bom Bali yang terjadi di tahun 2002 dan 2005 itu tidak berdiri sendiri. Bahkan dalam banyak analisa dari para pakar, itu merupakan sebuah hasil dari operasi intelligence negeri jiran yang memang tidak menginginkan adanya ketentraman sosiopolitik terutama di Bali. Karenanya Bali dijadikan target utama dari serangan-serangan tersebut. Nah, setelah bom, cara apa lagi yang digunakan? Dengan cara menggunakan bahaya laten yang dimiliki oleh Bali. Sebagaimana Ki Blog sampaikan bahwa ada 4 bahaya laten yang kita miliki. Yang pertama adalah sampradaya, kedua soroh atau kawitan, ketiga politik paternalistik, yang keempat adalah premanisme yang dibawa ke ranah politik. Makanya bersiap-siaplah untuk mengatasi berbagai macam kemungkinan di keempat sisi tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui di tahun 2021 kita baru saja akan memasuki new normal era katanya, bahwa Bali sedang bersiap ketika itu untuk recovery dari pandemi COVID-19. Namun demikian, begitu kita akan mendatangkan tamu dari luar, lagi kemudian kita dihantam dengan kejadian sampradaya ini. Sayangnya, penyebaran isu sampradaya ini banyak juga dilakukan oleh insan-insan pariwisata, terutama dari kalangan konservatif puniki. Nah, artinya bahwa keberadaan proxy war ini tentu tidak bisa dinafikan demikian saja. Itulah analisa Ki Blog yang abal-abal ini tentang 6 pihak yang turut serta dan mengambil bagian dalam clash atau perseteruan antara sampradaya HK dengan Hindu Bali ini. Nah, sebagai sebuah solusi, Ki Blog menawarkan memang harus ada gencatan senjata lah, atau ceasefire dari semua pihak. Artinya, semua pihak berusaha mengintrospeksi diri tentang hal-hal yang hendak atau baik dilakukan sebagai sebuah komunitas bersama. Tentu, untuk mereka yang telah melakukan tindakan pelecehan atau blasfemi, yang bisa dilakukan adalah mediasi. Tetapi jika mediasi ini gagal, maka tindakan hukum harus dikedepankan. Nah, yang ketiga adalah wacana untuk pencerahan umat ini. Nah, siapa yang harus melakukan? Tentu Sulinggih harus memberikan pencerahan dengan tetap berdiri di tengah. Artinya, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kehinduan, Sulinggih memegang peranan kunci.
Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa beliau tidak menjadi bagian dari pihak yang bertikai, alias beliau harus ada di tengah. Yang kedua adalah pemegang kekuasaan pun harus demikian. Dia harus berada untuk di tengah, untuk memediasi kedua pihak yang bertikai, bukan justru menggunakan buzzer-buzzer politiknya untuk kekuasaan jangka pendek. Ini tentu harus dilakukan dengan besar hati. Terus yang lain adalah masyarakat juga penting untuk mengetahui skenario-skenario yang ada. Seperti tadi yang Ki Blok sampaikan, bahwa ini bukanlah murni gerakan Clash of Civilization yang tanpa sebab akibat. Kejadian yang di tahun 2020 itu bahkan lebih banyak faktor politisnya daripada faktor ideologisnya. Terus hal lain adalah kita perlu mendorong masyarakat Hindu, terutama anak-anak dan adik-adik kita, untuk lebih bersikap inklusif. Artinya kita perlu banyak tahu dari semua latar belakang dan bahkan kepercayaan. Bahkan kalau Ki Blok sangat menghargai teman-teman yang memang belajar Hindu secara mendalam, namun demikian tetap terbuka untuk mempelajari hal-hal dari kepercayaan lain. Baik itu untuk diskusi antar umat beragama, inter umat beragama maupun intra umat beragama. Hal ini sangat penting untuk apa? Untuk menambah wawasan kita dan melihat diri kita dari luar, bukan hanya dari dalam, apalagi dengan menggunakan kacamata kuda. Karena itulah kemudian yang akan menjadi kiamat bagi kita ketika kita hanya meyakini dari satu kacamata atau perspektif saja. Kemudian solusi yang keempat adalah adat Bali harus menjadi bagian dari solusi ini, tidak justru menjadi troublemaker atau penyebab dari umatnya atau anggotanya untuk keluar dari Hindu atau adat Bali. Karena sebagaimana yang diangkat oleh majalah Sara dulu waktu dia berdiri, bahwa adat di banyak tempat justru memberikan peran yang besar terhadap mereka atau warganya untuk keluar dari agama Hindu dan terkonversi baik itu ke agama Islam maupun Kristen. Nah, ke depan, adat ini harus berdaya guna, bukan hanya mangan ke dalam, tetapi puntul keluar, tetapi justru dia harus menjadi bagian dari solusi warganya. Kalau misalkan hal ini sudah terpenuhi, maka Ki Blok sangat meyakini kita tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak muda kita tergerus atau terpapar dari ajaran-ajaran lain. Karena di Hindu sendiri sebenarnya merupakan library atau perpustakaan dari ilmu pengetahuan dan keagamaan itu sendiri. Nah, untuk itu ke depan Ki Blok berupaya untuk terus menyajikan informasi yang berguna bagi umat dan keumatan. Nah, meskipun masih banyak kurangnya, tetapi tetap saja Ki Blok akan berusaha dengan tetap meminta saran dan pendapat dari kalangan pemirsa yang terhormat. Nggih, amun ikudumun kirang langkung Semarupura. Om Santi Santi Santi.